Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam seri Statistika Bisnis 1. Kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai kemiringan dan keruncingan kurva atau skewness dan kurtosis. Selamat mengikuti. Tingkat kemiringan dan keruncingan kurva atau skewness dan kurtosis. Kalau kita lihat di sini, tingkat kemiringan suatu kurva adalah merupakan ukuran kecenderungan mencengnya suatu kurva. Berdasarkan konsep hubungan pemusatan data antara nilai rata-rata hitung, modus dan mediannya, atau X rata-rata, modus, dan median. Jika nilai X rata-rata sama dengan modus sama dengan median, maka kecenderungan kurvanya akan terbentuk simetris atau normal. Dan apabila nilai-nilai X rata-rata tidak sama dengan modus, tidak sama dengan median, maka ada dua kemungkinan yang dapat terjadi pada kurvanya. Bisa condong ke kiri atau negatif, atau bisa juga condong ke kanan atau positif. Ya, kalau kita lihat di sini, gambarnya adalah, nah, kalau gambar yang sebelah kiri adalah skewed to the left. Artinya menceng ke kiri, negatively skewed, ya, atau menceng secara negatif. The mean and median are to the left of the mode. Jadi nilai rata-rata dan nilai median adalah di sebelah kiri dari modus. Kemudian pada gambar yang tengah, di mana di sini adalah modus sama dengan nilai rata-rata sama dengan median. Jadi di sini kurvanya berbentuk simetris, ya. Symmetric zero skewness atau nol kemencengan. The mean, median, and mode are the same. Jadi nilai rata-rata, median, dan modus bernilai sama. Kemudian pada gambar ketiga, ini skewed to the right atau positively skewed. Jadi menceng ke kanan atau menceng secara positif. The mean and median are to the right of the mode, di mana nilai rata-rata dan nilai median adalah di sebelah kanan nilai modus. Ya, kita lihat untuk rumusnya, tingkat kemiringan kurva atau skewness. Ada beberapa rumus yang dipakai, yaitu rumus Pearson pertama, ya di sini, di mana skewness-nya atau kemencengannya sama dengan alpha 3 sama dengan X rata-rata dikurang modus. Kemudian dibagi dengan simpangan baku atau standar deviasi. Atau nilai skewness atau kemiringan kurva sama dengan alpha 3 sama dengan 3 kali nilai dari X rata-rata dikurang nilai median dan hasilnya dibagi dengan simpangan baku. Kemudian rumus kedua adalah momen matematis. Di mana momen matematis untuk nilai kemencengan atau kemiringannya, skewness-nya sama dengan alpha 3 sama dengan sigma FI dikalikan dengan XI dikurang X rata-rata pangkat 3 dibagi dengan nilai jumlah data dikalikan nilai simpangan baku pangkat 3. Suatu kurva dinyatakan condong ke kiri atau negatif jika skewness-nya lebih kecil daripada 0,01. Suatu kurva dikatakan normal jika nilai skewness-nya sama dengan 0,01. Dan suatu kurva dikatakan condong ke kanan atau positif jika skewness-nya lebih besar dari 0,01. Kemudian kita lihat ada rumus yang ketiga, yaitu Bowley. Di mana nilai skewness sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 2, kemudian hasilnya kita kurangkan dengan kuartil 2 dikurang kuartil 1. Nah,
Hasil ini kemudian kita bagi dengan nilai kuartil 3 dikurang kuartil 2 ditambah dengan kuartil 2 dikurang kuartil 1. Nah, rumus ini bisa kita sederhanakan menjadi kuartil 3 dikurangi 2 kali kuartil 2 ditambah kuartil 1. Kemudian hasilnya dibagi dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Nah, jika nilai skewness-nya sama dengan kurang lebih 0,1, maka kurva dikatakan cenderung condong ke kiri, kanan, dan atau normal. Sedangkan jika skewness-nya lebih besar daripada kurang lebih 0,3, maka tingkat kecondongannya semakin berarti. Nah, kita masuk ke dalam tingkat keruncingan kurva atau kurtosis. Nah, untuk tingkat keruncingan kurva, ini hanya ada satu rumus, yaitu K sama dengan alfa 4 sama dengan sigma Fi dikali Xi dikurang X rata-rata dipangkatkan 4. Hasilnya dibagi dengan nilai jumlah data dikali simpangan baku dikali pangkat 4. Ya, jadi seperti itu. Oke, adapun kriteria untuk menyatakan tingkat keruncingan kurva dinyatakan sebagai berikut. Suatu kurva dikatakan runcing atau leptokurtik jika nilai kurtosisnya lebih besar daripada 3. Suatu kurva dikatakan normal atau mesokurtik jika nilai kurtosisnya sama dengan 3. Dan suatu kurva dikatakan datar atau platikurtik jika kurtosisnya lebih kecil dari 3. Oke, sekarang kita lihat pada contoh soal berikut ini. Jika diketahui data yang telah tersusun ke dalam daftar-daftar distribusi frekuensi seperti di bawah ini, maka tentukan nilai skewness-nya menurut cara Pearson, momen matematis, dan Bowley. Ya, sekarang kita lihat. Ini sini sudah ada datanya, ada interval kelas dan frekuensi. Di sini ada data interval kelas 10 sampai 19 dengan frekuensi 10, interval kelas 20 sampai 29 frekuensi 15, 30 sampai 39 frekuensinya 20, 40 sampai 49 frekuensinya 12, 50 sampai 59 frekuensinya 8, 60 sampai 69 frekuensinya 6, 70 sampai 79 frekuensinya 9, 80 sampai 89 frekuensinya 4, dan 90 sampai 99 frekuensinya 10. Dengan jumlah total, jumlah datanya adalah 94. Nah, sekarang kita buat daftar expanse-nya, ya. Setelah kita ketahui ini interval kelas dan frekuensi, kemudian kita buat titik tengah atau midpoint-nya. Nah, midpoint yang kelas pertama ini sudah dapat 14,5, kemudian 24,5, 34,5, 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, dan 84,5. Ya. Jadi kita ketahui di sini panjang kelasnya adalah 10 semua, ya. Setelah dapat titik tengah atau midpoint-nya, kita cari sekarang frekuensi dikalikan dengan titik tengah. Berarti 10 kali 14 setengah, 145. 15 kali 24 setengah, 367,5. 20 kali 34 setengah, 690. 12 kali 44 setengah, 534. 8 dikali 54 setengah, 436. 6 kali 64 setengah, 387. 9 kali 74 setengah, 670,5. 4 dikali 84 setengah, 338. Dan 10 dikali 94 setengah, 945. Nah, ini kalau kita jumlahkan, dapatlah sigmanya
4.513. Ya. Kemudian kita buat lagi kolom ke kanan, yaitu kolom XI dikurang X rata-rata. Ya. Nah, untuk kolom ini kita harus mencari dulu nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-ratanya bisa kita hitung dengan rumus yang sudah pernah saya ajarkan dulu ya di awal-awal pertemuan. Berarti sigma FI XI ini dibagi dengan sigma FI atau 4.513 dibagi 94. Dapatlah nilai rata-ratanya 48,01. Nah, barulah kita berusaha membuat perhitungan yang ini. Berarti XI-nya di sini 14,5 dikurangkan dengan 48,01 ya. Gitu ya. Dapatlah min 33,5106. Kemudian 24,5 dikurangkan dengan 48,01 min 23,5106. 34,5 dikurang 48,01 min 13,5106. 44,5 dikurangkan dengan 48,01 min 3,5106. 54,5 dikurang 48,01 6,489362. Kemudian 64,5 dikurangkan 48,01 16,48936. 74,5 dikurangkan dengan 48,01 ini 26,48936. 84,5 dikurang 48,01 36,48936 dan 94,5 dikurang dengan 48,01 berarti dapatlah 46,48936. Nah, kemudian kita buat lagi satu kolom sebelahnya yaitu XI dikurang X rata-rata. Kemudian kita kuadratkan. Dari nilai sini saja kita kuadratkan. Berarti min 33,5106 kuadrat berarti dapat 1122,96. Min 23,5106 kuadrat berarti 552,75. Dan seterusnya sampai 46,48936 dikuadratkan jadi 2161,26. Kemudian satu kolom lagi di sebelah kanannya yaitu perkalian antara frekuensi dengan XI dikurang X rata-rata yang dikuadratkan. Berarti dari sini 10 dikalikan 1122,96 dapat 11.226,63. Gitu ya. Kemudian 15 dikali 552,75 adalah 8.291,25. Dan seterusnya sampai yang paling bawah 10 dikali 2.161,26 dapatlah 21.612,61. Nah, ini kita jumlahkan, kita totalkan dapatlah sigmanya sigma FI dikali XI dikurang X rata-rata kuadrat dapat 58.541,49. Kemudian kita buat juga ada kolom yang XI dikurang X rata-rata pangkat 3. Nah, ini berarti kita ambil saja dari kolom yang XI dikurang X rata-rata ini, kita tinggal pangkatkan 3, jadi min 33,5106 pangkat 3 dapatlah min ya 37.631,20 gitu ya. Dan seterusnya sampai paling bawah berarti 46,48936 pangkat 3 dapatlah 100.475,63. Nah, setelah selesai, baru kita buat kolom yang terakhir, yaitu frekuensi
Ya, jadi frekuensi dikalikan dengan XI dikurang X rata-rata pangkatkan 3. Nah, berarti di sini kita kalikan. Jadi 10 dikalikan min 37.631,20 dapatlah min 376.312,03. Gitu ya. Kemudian 15 dikali min 12.995,51 dapatlah min 194.932,62. Dan seterusnya sampai paling bawah. Ya. Jadi sampai paling bawah, ini kita lebarkan aja biar kelihatan semua. Ya. Ya. Berarti ini nanti frekuensi yang 10 ini tinggal dikalikan dengan 100.475,63, berarti hasilnya 1.004.756,33. Nah, ini kita jumlahkan semua dari kolom dari baris pertama sampai baris terakhir, ya. Didapatlah sigma FI dikali XI dikurang X rata-rata pangkat 3 adalah 774.378,9. Nah, apabila daftar di atas sudah selesai, maka kita baru bisa mencari nilai simpangan baku. Nilai simpangan bakunya ya kita lihat dulu. Di sini simpangan baku rumusnya yang kita pakai adalah karena jumlah datanya di bawah 100 berarti pakai yang N dikurang 1 gitu ya. Jadi akar dari sigma FI kali XI dikurang X rata-rata kuadrat dibagi N dikurang 1. Ya, karena jumlah datanya di bawah 100. Ya. Sama dengan berarti ini berapa nilainya sigma FI dikali XI dikurang X rata-rata kuadrat? 58.541,49 ya. Jadi akar dari 58.541,49 dibagi 100 dikurang 94 dikurang 1 berarti 93 ya. Didapatlah akar dari 58.541,49 dibagi 93 dapat nilai akarnya adalah atau nilai simpangan bakunya adalah 25,09. Baru kita bisa mencari nilai modus. Modus ya seperti biasa kita sudah saya ajarkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa untuk mencari nilai modus itu berarti nilai yang paling sering muncul. Ini kan 20 ya. 20 berarti di kelas 20 lah kita bisa menentukan batas bawahnya berarti antara 29 dengan 30 ya. Berarti 29,5. Ditambah panjang kelasnya kan antara 30 dengan 39 dan semuanya ini semua interval kelasnya adalah 10. Ya. Dikalikan dengan B1-nya. B1-nya adalah 20 dikurang 15 kan? Nah, jadi frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya 20 dikurang 15 dapat 5. Nah, B2-nya frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas setelahnya 20 dikurang 12 berarti 8. Ya, ini kita proses 5 dibagi 5 plus 8 hasilnya kali 10 tambah 29,5. Dapatlah nilai modusnya 33,35. Kemudian apalagi yang perlu kita cari? Median. Median juga sudah pernah saya ajarkan ya. Semua sudah pernah saya ajarkan. Untuk mencari nilai median berarti kan N dibagi 2 dulu. Berarti 94 bagi 2 ya. Jumlah datanya 94 bagi 2 berarti kan 47 ya. Nah, nilai 47 nah, cari dari frekuensi yang terbawah gitu ya. Nah, ini saya tidak menjelaskan lebih detail lagi karena sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Berarti batas bawah kelasnya sudah didapat, ini 39,5 tambah panjang kelas 10, dikalikan 47 dikurang 45 dibagi 12. Ya, didapatlah nilai mediannya 41,16. Nilai kuartil 1 juga begitu ya, yang kita cari IN dibagi 4 dulu, gitu ya.
Nah, itu sudah saya jelaskan juga ya. Dapatlah nilai kuartil 1-nya di sini 28,5. Kuartil 2-nya juga sudah dapat 41,16 ya. Nah, kuartil 3-nya juga sudah dapat 68,67. Nah, ini harus kalian cari dulu semuanya ya. Semua penjelasan ini sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam beberapa rumus yang diminta ya. Jadi tadi ada 3 rumus ya, ada nilai ada Pearson, momen matematis dan Bowley. Oke. Nilai skewness menurut Pearson dulu. Kalau kita lihat di sini Pearson berarti skewness sama dengan X rata-rata dikurang modus dibagi simpangan baku ya. Nah, berarti dapatlah X rata-ratanya tadi di atas sudah dapat 48,01 dikurang modusnya 33,35 dibagi nilai simpangan bakunya 25,09. Dapatlah skewness-nya 0,58. Nah, karena 0,58 ini lebih besar daripada 0,01 ya, maka kurvanya miring ke kanan alias positif ya. Jadi kalau sudah satu perhitungan miring ke kanan, semua akan miring ke kanan semua. Jadi tidak boleh berbeda-beda ya. Oke. Kemudian Pearson, nah ini ada 2 cara. Yang satu menggunakan nilai median. Berarti skewness sama dengan 3 kali X rata-rata dikurang nilai median dibagi simpangan baku sama dengan 3 dikali 48,01 dikurang 40 setengah dibagi simpan bakunya 25,09. Dapatlah skewness-nya 0,89. Nah, 0,89 juga lebih besar daripada 0,01. Maka kurva miring ke kanan atau positif. Sekarang kita lihat dengan cara kedua atau momen matematis. Momen matematis menggunakan nilai skewness-nya sama dengan sigma FI dikalikan XI dikurang X rata-rata pangkat 3 dibagi dengan jumlah data dikalikan simpangan baku pangkat 3. Nah, berarti nilai FI dikali XI dikurang X rata-rata pangkat 3 ini sudah ada di dalam tabel tadi ya. Nah, dapat 774.378,9 dibagi jumlah datanya 94 dikali simpangan bakunya 25,09 pangkat 3. Dapatlah skewness-nya 0,22. Nah, 0,22 juga lebih besar daripada 0,01. Maka kurvanya miring ke kanan atau positif. Nah, sekarang kita lihat dengan cara Bowley. Dari nilai kuartil-kuartil di atas diperoleh ya skewness-nya berarti kita pakai rumus yang turunannya ini kuartil 3 dikurang 2 kali kuartil 2 tambah kuartil 1 dibagi kuartil 3 dikurang kuartil 1. Ya. Tinggal masuk-masukkan saja kuartil 3-nya 68,67 dikurang 2 kali kuartil 2-nya 41,16 ditambah kuartil 1-nya 28,5 dibagi kuartil 3-nya 68,67 dikurang kuartil 1-nya 28,5. Nah, ini kita proses, didapatlah skewness-nya 0,368. Nah, di sini 0,368 berarti lebih besar daripada 0,01 pula. Maka kurva miring ke kanan atau positif secara meyakinkan. Ya, jadi kalau kita lihat semua rumus menunjukkan kurvanya miring ke kanan atau positif. Ya, oke, seperti itu. Ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya untuk kurtosis, ya, saya akan bahas di pertemuan mendatang, ya, mengenai keruncingan kurva. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.